Beliau mengamankan S1-nya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama Jakarta dan sudah menangani tugas belajar dari tahun 2018 sampai saat ini. Betul Ibu? Ibu kedengaran suaranya? Ya, kedengaran, Bu. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Ibu untuk menggambarkan bahan untuk hari ini. Selamat, Bu. Terima kasih Bu Iva atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun via Zoom ya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak bisa memenuhi undangan dari UNRI ya untuk tatap muka, karena hari ini juga ada acara di kami, yaitu nanti ini habis Zoom ada persiapan untuk pelaksanaan ujian dinas. Jadi kami mohon maaf tidak bisa datang ke UNRI. Dan terima kasih kepada panitia dan ketua panitia serta timnya atas waktu yang diberikan kepada kami. Untuk siang hari ini kami akan sharing aja ya, sharing dan diskusi masalah tugas belajar, khususnya tugas belajar di luar negeri. Kemarin diinfokan dari Dikti bahwa untuk mengisi acara hari ini kami akan menyampaikan secara umum ya untuk tugas belajar yang nanti dikhususkan untuk tugas belajar ke luar negeri. Baik, Bapak Ibu beserta semuanya, kami akan memaparkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ya untuk calon pegawai tugas belajar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk tugas belajar itu ya sesuai dengan Permendiknas nomor 48 tahun 2029, yaitu Permen itu sebagai pedoman untuk pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kemendikbudristek. Jadi semua yang dilaksanakan untuk pelaksanaan tugas belajar itu semua harus berdasarkan Permendiknas 48 tahun 2009. Itu dasar hukum yang digunakan untuk tugas belajar di lingkungan Kemendikbudristek. Untuk tugas belajar itu sendiri, bentar. Untuk tugas belajar itu sendiri diberikan baik di dalam maupun di luar negeri ya. Itu tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau di luar atau di dalam negeri bukan atas biaya sendiri.
Jadi kalau untuk tugas belajar ini meninggalkan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Jadi semua tugas-tugas pokoknya harus ditinggalkan kecuali untuk biaya sendiri ya, izin belajar itu. Kalau untuk izin belajar harus tetap melaksanakan tugas kedinasannya. Kalau untuk tugas belajar, semua tugas kedinasan diserahkan ke pimpinan. Penugasan PNS sebagai tugas belajar ya, wajib menyelesaikan tugas belajarnya tepat waktu, mendapatkan ijazah, melaksanakan ikatan dinas setelah selesai tugas belajar. Untuk keterlambatan mengakibatkan terganggunya pencapaian restra, yaitu tertundanya PNS lain yang akan melanjutkan studinya. Kalau memang ada pegawai yang terlambat, yang tidak tepat waktu, jadi untuk PNS yang lain bisa terhambat. Jadi kekosongan tenaga SDM juga gitu ya, karena waktu yang sudah ditentukan itu melebihi gitu. Jadi itu mengakibatkan terganggunya rencana pengembangan kompetensi. Itu untuk penugasan tugas belajar itu harus sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi SDM. Jadi sesuai dengan itu ya rencana yang dibutuhkan lembaga tersebut. Jadi kalau kegagalan dari tugas belajar itu mengakibatkan tidak tercapainya sasaran pengembangan SDM dan organisasi, jadi merugikan negara juga. Untuk tugas belajar di luar negeri itu sama ya, ini untuk umurnya sama ketentuannya. Jadi kalau S1 8 semester, S2 4 semester, untuk program doktor 6 semester. Untuk usianya sebelum ada SE nomor 01 2022 itu untuk S1 25 tahun, S2 37 tahun, untuk S3 40 tahun. Itu sebelum ada SE 01. Setelah ada SE 01, dokter bisa 50 tahun untuk tugas belajarnya. S2-nya 37 tahun. Tapi kan kalau untuk perguruan tinggi yang sudah lama ya, sudah lama berdiri, kemungkinan besar untuk program doktor kebanyakan. Kalau untuk pembiayaan tugas belajar itu ada beberapa sumber, diantaranya dari APBN, APBD, bantuan badan, yayasan, atau lembaga perusahaan, organisasi nasional berbadan hukum. Baik bantuan negara sahabat, bantuan badan-badan internasional, bantuan swasta asing, sumber lain yang sah. Jadi untuk sumber pembiayaan itu didapat dari sumber-sumber yang lain ya, nggak harus dari perguruan tinggi itu sendiri gitu ya. Bisa dari ini beberapa sumber pembiayaan, yang penting berbadan hukum. Untuk bantuan negara sahabat, badan-badan internasional, swasta asing, dalam hal PNS gagal dalam tubelnya ya, dikenakan sanksi. Walaupun uang itu dikeluarkan pihak swasta atau pihak asing ya, kalau emang gagal, yang bersangkutan tetap harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Itu
dihitung sebagai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Padahal sumbernya dari luar negeri, dari negara sahabat gitu ya. Itu tetap dihitungnya sebagai biaya dari pemerintah Indonesia. Khusus bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri, yaitu tetap gaji dibayarkan sampai dengan tanggal keberangkatan ke tempat tugas belajar. Jadi gajinya itu dibayarkan setelah berangkat ke tempat tugas belajar. Bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan dibayarkan mulai tanggal keberangkatan. Jadi kalau meninggalkan keluarga gitu ya, itu bantuannya dibayarkan saat keberangkatan pegawai pelajar itu. Besarnya uang bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan 100% dari gaji bersih PNS yang bersangkutan. Jadi gaji yang didapat ya untuk keluarga yang ditinggalkan tetap 100% dari gaji yang bersangkutan. Yang B, 50% dari gaji bersih bagi PNS pelajar bujangan atau belum menikah atau PNS yang sudah menikah tetapi tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya. Umpamanya pegawai itu ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu tidak wajib untuk mencari nafkah. Jadi dibayarkannya 50%. Gaji aktif sebagai PNS dibayarkan lagi setelah melaksanakan tugas belajar. Jadi setelah selesai tugas belajar, gajinya diaktifkan kembali. Kewajiban pegawai pelajar. Satu, menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk. Dua, melaporkan keberadaan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar. Jadi kalau pegawai itu lagi tugas belajar ke luar negeri, itu harus melaporkan ya tempat tinggalnya segala macam, karena banyak kejadian dari beberapa satker ya. Jadi kadang lembaganya itu tidak tahu si A itu tugas belajarnya di sini, cuman nggak tahu alamatnya di mana-mana gitu. Jadi setelah sudah selesai harusnya udah diaktifkan kembali, cuman nggak punya kontaknya, nggak tahu alamatnya gitu. Itu banyak sekali kejadian seperti itu di lapangan ya. Jadi semua yang akan tugas belajar harus melaporkan keberadaan tempat tinggalnya, baik nanti pindah alamat, itu juga harus disampaikan ke unit kerjanya. Jadi harus melaporkan ke pimpinan tempat unit kerjanya yang bersangkutan. Melakukan perubahan alamat tempat tinggal kepada unit kerjanya. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada unit kerjanya. Jadi setiap satu semester ya, tiap-tiap semester itu harus melaksanakan laporan. Karena kan sebagai untuk penilaian untuk prestasi kerja juga ya. Karena untuk akhir tahun juga harus membuat SKP gitu ya. Itu makanya perkembangan studinya harus dilaporkan kepada pimpinan unit kerjanya. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam menilai prestasi kerjanya. Jadi seperti saya sampaikan tadi,
memang harus melaporkan perkembangannya gitu. Jadi nggak begitu berangkat tugas belajar langsung putus hubungan dengan pimpinan unit kerjanya. Itu tidak boleh. Itu juga banyak juga kejadian seperti itu. Jadi tidak melapor ya sampai kalau udah selesai, kalau nggak selesai bermasalah baru lapor gitu. Itu banyak seperti itu kejadiannya. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan tidak selesai ya. Jadi kalau pegawai pelajar itu tidak selesai tepat waktu, umpamanya dokter itu kan maksimal 3 tahun. Setelah dijalanin 2,5 tahun lah maksimal tuh ya, jadi kurang 6 bulan, kira-kira kurang 6 bulan. Oh kok tugas belajar saya ini kelihatannya itu nggak selesai gitu. Jadi langsung mengajukan perpanjangan tugas belajar ke pimpinan unit kerja, terus disampaikan ke Biro Sumber Daya Manusia. Itu selambat-lambatnya 6 bulan sebelum selesai tugas belajarnya. Untuk perpanjangan tugas belajar itu sendiri diberikan hanya maksimal 1 tahun. Itu pun juga harus punya sponsornya. Tidak boleh, oh 3 tahun nih nggak selesai nih, langsung beralih ke izin belajar. Itu tidak boleh. Tetap harus ada sponsor untuk yang membiayai tugas belajarnya. Kewajiban pegawai pelajar melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya. Jadi tugas belajar pegawai tersebut sudah selesai melaksanakan tugas belajar dokter. 3 tahun sudah selesai, jadi paling lambat itu 1 tahun segera melaporkan untuk diaktifkan kembali. Jadi harus mentaatin semua peraturan yang berlaku bagi PNS maupun pegawai pelajar. Jadi nggak boleh berlama-lama ya, terutama tugas belajar ke luar negeri gitu. Kalau emang 3 tahun udah selesai, ya harus segera lapor maksimal 1 bulan. Jangan udah selesai sampai berapa bulan, ada yang sampai berapa tahun gitu ya, yang baru melapor itu ada juga kejadian seperti itu gitu ya. Itu nanti ada teguran disiplin itu. Jadi setelah selesai langsung lapor maksimal 1 bulan. Melaksanakan ikatan dinas. Jadi pegawai pelajar itu setelah selesai pengaktifan kembali langsung melaksanakan ikatan dinas. Jadi kalau ke luar negeri itu 2N+1. Kalau dokter berarti pelaksanaan studinya 3 tahun kali 2, 6 tahun plus 1 berarti 7 tahun untuk ikatan dinasnya. Itu untuk luar negeri. Kalau dalam negeri N+1. Jadi cukup 4 tahun. Itu untuk ikatan dinas. Bagi yang tidak selesai dalam studinya ya, itu harus mengganti rugi biaya pendidikan yang telah dikeluarkan. Umpamanya mendapat biaya pendidikan 100 juta. Berarti tidak selesai harus mulangin 200 juta. Jadi 2 kali lipat ya. 2 kali lipat untuk mengembalikan ke kas negara. Itu bagi pegawai pelajar yang tidak selesai.
membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan. Terus membatalkan perjalanan ke tempat belajar, tidak mendapatkan hasil sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian. Jadi itu disengaja gitu ya, atau pas tugas belajar itu sambil kerja gitu ya. Jadi untuk studinya diabaikan gitu, nggak fokus untuk tugas belajarnya. Itu ada sanksi-sanksi yang harus dipenuhin untuk pakai pelajar. Ini tadi sudah yang kewajiban ikatan dinas ya. Hak pegawai pelajar. Untuk hak pegawai pelajar itu, pegawai pelajar tetap mendapatkan biaya tugas belajar, B mendapatkan kenaikan pangkat, C mendapat kenaikan pangkat berkala, mendapat penilaian dalam PPP, penilaian prestasi kerja ya, mendapat tunjangan belajar, masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja. Jadi walaupun tugas belajar itu tetap mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi hak-hak semuanya ini tetap diperoleh untuk pegawai pelajar. Cuman dengan syarat kalau emang punya jabatan ya, jadi jabatannya sebelum tugas belajar punya jabatan tertentu gitu ya, itu dasarnya itu sebelum tugas belajar. Sanksi. Jadi sudah disampaikan juga sanksi bagi pegawai pelajar yang melanggar kewajiban. Hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Kewajiban mengembalikan menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah 100%. Jadi 2 kali lipat ya yang harus disetor ke kas negara. Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada menteri. Jadi kalau emang ada pegawai pelajar yang ada pelanggaran ya, itu harus ada berita acara ya, unit kerja membuat berita acara permasalahannya apa nanti dilaporkan ke Biro SDM, nanti diteruskan ke menteri. Dalam hal kewajiban mengembalikan menyetor ke kas negara, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui Sekjen. Jadi yang bersurat itu langsung ke menteri, nanti melalui Sekjen. Prosedur pemberian SK tugas belajar. Itu dari unit kerja diusulkan ke Biro SDM sebelum pelaksanaan tugas belajar. Jadi yang bersangkutan sebelum melaksanakan tugas belajar harus mengusulkan untuk penerbitan SK tugas belajar ke Biro Sumber Daya Manusia. Untuk syarat-syaratnya semua ini ada ya di Permendiknas 48, itu semuanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu semua ada, harus ada surat keterangan sehat jasmani rohani, kartu PNS atau kartu elektrik PNS, SK CPNS dan SK PNS, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, SKP dalam 2 tahun terakhir harus baik ya. Dan KP4 itu bagi yang sudah menikah. Akte nikah bagi yang sudah menikah, surat rekomendasi dari atasan langsung. Ini sangat penting, harus ada surat rekomendasinya bahwa yang bersangkutan itu direkomendasikan untuk mendapatkan tugas belajar. Surat perjanjian tugas belajar. Surat perjanjian tugas belajar harus ditandatangani sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar. Surat jaminan pembiayaan itu juga harus ada karena
semua yang semua yang dikeluarkan pegawai pelajar itu dibiayai oleh sponsor. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Seknek. Nih terutama nih ya yang kita lakukan untuk kegiatan siang ini, terutama untuk perjalanan ke luar negeri itu harus ada surat persetujuan dulu sebelum berangkat. Jadi Bapak Ibu nggak bisa berangkat ke luar negeri kalau belum ada persetujuan penugasan ke luar negeri. Itu harus ada, baik itu baru tugas belajar atau perpanjangan tugas belajar. Perpanjangan tugas belajar itu juga harus mendapatkan persetujuan ke Seknek. Kecuali Seknek itu sudah memberikan waktu 4 tahun sekaligus gitu. Sebelum-sebelumnya udah pernah ada juga, jadi udah disetujui langsung 4 tahun. Di ini ya, nanti untuk jaga-jaga kalau yang bersangkutan tidak selesai 3 tahun, jadi yang 1 tahun itu untuk perpanjangan, masa perpanjangan. Jadi pihak Seknek mengeluarkan 4 tahun sekaligus. Tapi biasanya juga jarang seperti itu ya. Pasti 3 tahun, nanti perpanjangan mengusulkan lagi ke Seknek, baru dikasih 1 tahun lagi. Jadi kalau belum ada SP Seknek, Bapak Ibu tidak bisa berangkat ke luar negeri. Ini wajib ini hukumnya ini. Ini harus ada dulu. Banyak juga yang mau tugas belajar ke luar negeri, mengusulkan untuk SK tugas belajarnya ya ke Biro SDM, sering nih tidak melampirkan SP Seknek. Jadi juga kita pulangkan ya, kita kembalikan, harus dilengkapin dulu baru bisa kami proses. Surat rekomendasi kelulusan dari perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar. Jadi ini sebagai syarat juga harus ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan diterima di perguruan tinggi di mana ya, itu harus ada, harus dilampirkan juga. Dan surat pernyataan disahkan oleh pimpinan. Jadi surat pernyataan itu tidak terlibat hal-hal yang tidak diinginkan ya, itu harus dilampirkan itu. Pemberian perpanjangan tugas belajar. Tadi udah saya singgung ya. Untuk pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan, dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar. Jadi perpanjangan tugas belajar ini diberikan maksimal 1 tahun. Boleh mengajukan 6 bulan sekali gitu ya, 6 bulan sekali, tapi nggak efektif itu. Kalau emang 1 tahun pengajuan, tiba-tiba belum 1 tahun sudah selesai, itu boleh diaktifkan kembali. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun pengaktifan kembali. Untuk pegawai pelajar mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang. Itu 6 bulan sebelum selesai. Makanya harus bisa diprediksi, oh kira-kira saya ini nggak selesai nih untuk 3 tahun. Ya udah cepat-cepat mengusulkan untuk perpanjangan. Syarat-syaratnya ada semua di Permendiknas 48. Itu bisa dilihat di aturan. Untuk pemberian perpanjangan tugas belajar, ini sama ya, baik di tugas belajar di luar negeri dan dalam negeri ya. Perbedaannya kalau di luar negeri itu harus ada SP Seknek, kalau di dalam negeri tidak melampirkan SP Seknek. Kalau persyaratannya yaitu perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar itu terjadi bukan atas kelalaian sendiri ya, kecuali memang disengaja untuk
diperlambat gitu ya, disambil usaha-usaha yang lain gitu, kerja yang lain gitu ya, itu baru tidak boleh mengajukan perpanjangan. Umpamanya kelalaian kan itu memang disengaja, kalau tidak kelalaian kan ada faktor-faktor yang lain gitu ya, atau pas penelitian ada kendala-kendala apa gitu ya, itu boleh mengajukan perpanjangan. B. Mendapatkan rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara bagi pelajar di luar negeri. Tadi sudah kami sampaikan, mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja. Jadi kalau mau memperpanjang untuk tugas belajarnya, itu harus ada surat rekomendasi dari pimpinan. Pimpinan mengizinkan enggak bahwa pegawai pelajar itu mengajukan perpanjangan. Itu harus ada rekomendasi. Kalau menyetujui berarti memberi rekomendasi. Mendapat rekomendasi atau jaminan perpanjangan pembiayaan. Jadi kalau perpanjangan itu harus ada pembiayaan. Jadi ada sponsornya lagi ya. Biasanya kalau dari beasiswa unggulan itu hanya 3 tahun ya untuk doktor gitu. Kalau untuk magister paling 2 tahun ngasih ininya ya biayanya. Biasanya yang bersangkutan ini mencari sponsor dari lembaga lain gitu, karena kan wajib ada pembiayaannya. Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang. Jadi setelah syarat-syarat ini terpenuhi, dari unit kerja mengusulkan perpanjangan ke Biro SDM. Perpanjangan tugas belajar diberikan paling lama 1 tahun. Jadi sudah kami sampaikan. Pembatalan tugas belajar. Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar. Jadi tugas belajar ini bisa dibatalkan Bapak Ibu ya, baik sebelum berangkat atau sedang mengikuti tugas belajar, itu bisa dibatalkan karena ada hal-hal ketentuan yang tidak terpenuhi, jadi bisa dibatalkan untuk tugas belajar. Adapun alasan pembatalan tugas belajar yaitu di kemudian hari terdapat bukti pegawai pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar, jadi tidak memenuhi syarat. Itu ya, jadi bisa dibatalkan. Pegawai pelajar dijatuhin hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. Ini juga harus dibatalkan. Makanya tadi ada persyaratan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terus pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri. Itu juga bisa dibatalkan. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajar meskipun telah diberi peringatan. Itu tadi yang tugas belajar hanya berangkat langsung belajar gitu aja ya, jadi tidak ngasih perkembangan tugas belajarnya gitu. Di setiap 1 semester gitu ya, itu bisa dikasih peringatan. Kasih peringatan tidak diindahkan, ya udah dibatalkan untuk tugas belajarnya. Pegawai pelajar bekerja di luar
di luar kegiatan tugas belajar. Makanya banyak sekali ya kejadian bahwa pelajar itu bekerja di luar tugas belajar. Makanya banyak yang tidak selesai tepat waktu karena keaksikan ya untuk bekerja gitu ya. Jadi untuk tugas belajarnya ya udah akhirnya lalai gitu. Itu bisa dibatalkan juga. Setelah dievaluasi, pegawai pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti. Makanya setiap semester harus ada perkembangan, jadi bisa untuk evaluasi ya, untuk evaluasi bahwa yang bersangkutan itu bisa nggak menyelesaikan tugas belajarnya gitu. Kalau memang tidak bisa dibatalkan pemberian tugas belajarnya. Tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya. Jadi kalau memang sudah tidak sanggup karena sakit atau hal-hal yang lain ya, itu bisa juga dibatalkan. Alasan pembatalan tugas belajar. Ini terusnya ya, tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu karena sakitnya parah gitu ya. Kemarin itu juga ada juga dari isi Surakarta itu. Itu juga karena sakit, stres pas musim pandemi gitu ya. Ada keluarganya yang 2 orang meninggal gitu, jadi dia sampai stres, yaudah akhirnya dibatalkan itu tugas belajarnya karena tidak sanggup untuk meneruskan. Pegawai pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan. Pegawai pelajar yang dikasih wewenang untuk ini ya, jabatan struktural itu juga bisa dibatalkan. Ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai pelajar tetap melaksanakan tugas belajar di lingkungan departemen maupun di instansi lain. Itu juga alasan pembatalan tugas belajar. Jadi ada kepentingan organisasi yang tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Jadi pegawai pelajar itu tidak boleh meninggalkan instansinya, itu harus dibatalkan. Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar, pegawai pelajar wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%. Tadi sudah saya sampaikan juga, kalau tidak selesai atau dibatalkan, tetap harus mengembalikan ke kas negara 2 kali lipat. Itu ya. Ini wajib mengembalikan ini Bapak Ibu ya. Jadi enggak dibatalkan ya udah gitu aja, udah langsung lepas gitu ya. Itu ada aturan yang harus dipenuhi. Pejabat yang berwenang untuk memberikan perpanjangan dan membatalkan tugas belajar. Sekretariat Jenderal bagi PNS golongan ruang 4E ke bawah. Jadi yang golongan 4E ke bawah itu perpanjangan atau pembatalan tugas belajar itu ditandatangani Sekretariat Jenderal. Kepala Biro SDM bagi PNS golongan 4A ke bawah. Jadi kalau golongannya masih 4A ke bawah itu cukup ditandatangan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. C. Kepala Bagian pada Biro SDM bagi PNS golongan ruang 3D ke bawah. Sekarang karena tidak ada kepala bagian lagi ya, jadi semua
ditanda tangan Kepala Biro SDM. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin belajar. Ini izin belajar atas biaya sendiri nih Bapak Ibu nih. Pelaksanaannya pasti di dalam negeri, nggak mungkin izin belajar ke luar negeri ya, karena yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan tugas kedinasannya. Itu jadi harus di dalam negeri, itu pun tidak boleh lebih dari 60 kilo jarak antara tugas dan perguruan tingginya. Ini sama ya, Sekretaris Jenderal sama untuk izin belajar itu 4E ke bawah, untuk Kepala Biro SDM 4C ke bawah, dan Direktur Politeknik Sekretaris Pelaksana untuk LEDikti nih. Ini golongan 4B ke bawah. Itu jadi cukup Direktur dan Sekretaris Pelaksana ya, itu yang untuk golongan 4B ke bawah, nggak perlu ke Biro SDM. Untuk pengaktifan kembali setelah tugas belajar itu selambat-lambatnya 15 hari kerja ya. Setelah berakhirnya tugas belajar, PNS pelajar harus segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diproses pengaktifan kembali. Jadi kalau sudah selesai harus segera melaporkan ke unit kerjanya. Tidak boleh santai-santai, ini tanggung nih, nungguin habis bulan atau akhir tahun gitu, itu tidak boleh ya. Tetap harus 15 hari itu selambat-lambatnya harus segera melaporkan. Kalau selesai harus melampirkan ijazah yang diperoleh. Kalau tidak selesai tetap harus diaktifkan kembali, cuman ada lampiran berita acaranya kalau tidak selesai. Pengaktifan kembali ditetapkan dengan keputusan Mendikbud oleh pejabat yang berwenang atas usul pimpinan dari unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diaktifkan kembali ke dalam jabatan PNS, maka PNS yang bersangkutan menerima kembali hak-haknya yang melekat pada jabatannya. Jadi setelah diaktifkan, PNS yang bersangkutan memperoleh kembali hak-haknya saat tugas belajar untuk tunjangan itu ya, jabatan tidak mendapatkan ya, hanya mendapatkan tunjangan tugas belajar. Itu kalau setelah selesai diaktifkan kembali, semua hak diperoleh kembali. Untuk kenaikan pangkat itu tadi sudah kami sampaikan, punya haknya ya. PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijazah ya, itu bisa langsung. Kalau sekarang kan harus pencantuman gelar dulu ya, pencantuman gelar baru untuk naik pangkat. Kalau dosen harus dihitung kreditnya dulu, baru memenuhi, baru bisa untuk naik pangkat. Ini rancangan Perpres tugas belajar ya, yang antara dibebaskan dan tidak dibebaskan. Itu PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, itu harus dibebaskan dari jabatannya. Jadi kalau PNS itu meninggalkan tugasnya lebih dari 6 bulan, itu harus diberi SK tugas belajar. PNS yang menjalin tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan,
dapat tidak dibebaskan dari tugas jabatannya karena memenuhi pertimbangan keputusan organisasi, mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani dan ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi boleh dibebaskan, boleh tidak dibebaskan ini nanti untuk rancangan Perpres yang akan datang. Yang saat ini belum turun ya, belum ditandatangan oleh Presiden. Ini tadi sudah kami sampaikan untuk masa studinya. Untuk rancangan Perpres tugas belajar. Batas usia maksimal Permen 48, S2 37 tahun, S3 40 tahun. Untuk Perpres yang akan datang ya 15 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan. B 10 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang tidak dibebaskan dari jabatannya. Jadi ini sebelum keluar Perpres yang baru nanti ya, saat ini Kemendikbud ada SE nomor 1 tahun 2022. Jadi untuk S3 sekarang usianya boleh lebih dari 40 tahun, bisa 50 tahun bisa diberikan tugas belajar. Sebelumnya tidak boleh, sebelumnya itu sudah dikembalikan semua ya yang lewat usia 40 tahun. Apalagi kebanyakan yang waktu itu pelimpahan dari riset dikti itu banyak yang kami kembalikan, cuman saat itu ada kebijakan dari Bapak Sekjen itu ada SE 38, itu pun waktunya sangat terbatas ya karena pengusulan sampai 31 Desember 2020. Kalau untuk yang sekarang SE nomor 01 2022 itu waktunya lebih panjang gitu ya, lebih leluasa sepanjang rancangan Perpresnya belum turun. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan untuk masalah tugas belajar pada umumnya dan khususnya untuk tugas belajar ke luar negeri. Waktu kami sampaikan ke Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sri Rahayu untuk materi yang sudah dipaparkan. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya buka untuk sesi diskusi dulu ya Bu Yayu ya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan? Mungkin ada yang dari Zoom juga ada. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Iya. Oh ya baik, silakan Pak Frianto. Baik, terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya punya beberapa pertanyaan. Tadi kalau nggak salah satu aturan itu mereka yang punya tugas belajar, kemudian gagal, itu kena denda ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Iya. Apakah itu otomatis kena denda atau case by case gitu? Maksudnya perlu dilihat dulu kenapa dia gagal, karena semua orang kepengen kuliah itu kan sukses, bahwa kemudian dia gagal itu pasti ada some reasons gitu kan. Nah, saya ingin tahu detailnya yang kena denda itu seperti apa. Apakah memang semua gagal itu otomatis kena denda atau ada case by case? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua,
apakah ada dalam aturan tugas belajar itu yang membolehkan tugas belajar untuk kedua kali? Maksudnya gini, saya sudah S3 gitu ya, tapi who knows one day saya kepengen S3 lagi gitu. Itu dibolehkan nggak ya secara aturan? Karena kalau belajar kan prinsipnya kan belajar itu nggak ada hentinya kan Bu, kan long life education kan, dan itu berlaku untuk dosen juga kan. Nah, saya nanya, apa boleh kita tugas belajar lagi nih, ngambil S3 lagi misalnya. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anto untuk pertanyaannya. Bu Yayu, mau dijawab langsung? Iya. Catat ya pertanyaannya ya. Iya. Baik Ibu, silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama masalah denda ya. Untuk masalah denda itu apabila itu pelajar itu lalai dalam menjalankan tugas belajarnya gitu ya. Dalam arti itu kan banyak yang saya ceritakan tadi ya Pak, terutama emang tugas belajar yang di luar negeri, yang disambi kerja ya, disambi kerja otomatis belajarnya kan tertunda gitu. Jadi yaudah 4 tahun ini 3 tahun ini ya dikasih waktunya gitu. Jadi nggak fokus gitu ya, nggak fokus untuk belajarnya, akhirnya kan tidak selesai gitu, tidak selesai tepat waktu, sudah dikasih perpanjangan juga tidak selesai juga. Lebih dari 4 tahun karena udah dikasih waktu perpanjangan 1 tahun, karena itu kelalaian sendiri itu ya, lalai pelajar itu sendiri. Itu banyak Pak yang seperti itu ya, tidak cepat-cepat selesai karena kan emang kalau kerja di luar negeri kan menjanjikan ya untuk dari segi gajinya segala macam gitu ya. Itu jadi tergiur gitu dengan kerja di luar negeri, makanya untuk studinya itu agak terhambat gitu, makanya nggak selesai tepat waktu. Itu selesai nggak selesai harus dipanggil oleh pimpinan unit kerja, dipanggil, diaktifkan kembali, harus memulangi biaya yang telah dikeluarkan. Itu kas negara itu juga nanti terserah ini ya, untuk bisa, biasanya itu bisa diangsur juga ya untuk pelunasannya gitu. Ada juga yang seperti itu gitu, karena kan nggak mungkin ya kalau sekian ratus juta harus mulangin gitu kan, nggak mungkin seorang itu ya PNS gitu sekaligus bayar segitu gitu. Jadi itu yang untuk kelalaian. Kalau emang bukan kelalaian sendiri atas itu pegawai pelajar itu sendiri, itu ini tidak memulangkan dendanya Pak ya. Cuman kebanyakan yang mengembalikan itu pasti kelalaian sendiri. Karena kesalahan sendiri yang tidak sungguh-sungguh gitu. Memang sih kalau dari awal udah niatnya sungguh-sungguh begini-begini gitu. Cuman kan kenyataannya kalau emang sudah dijalankan itu studinya ada aja gitu kendala ya. Itu yang wajib membayar dendanya gitu, ke kas negara. Yang nomor 2 untuk belajar 2 kali. Bu Iva tadi yang nomor 2 itu pertanyaannya mengenai batas umur ya Bapak ya? Langsung gitu ya? Iya. Kayak sambung sama batas umur. nyambung dari umpamanya dari S2 langsung S3 gitu ya? Atau S3 2 kali katanya. Ya. S3-nya 2 kali Bu. Oh, S3-nya 2 kali. 2 kali. Emang
ini ya, kalau untuk tugas belajar yang untuk Permen 48 itu kita emang mewadahinya satu kali gitu. Jadi satu kali selesai ikatan dinas gitu ya. Boleh nanti ini lagi mengajukan tugas belajar lagi, kecuali biaya sendiri. Kalau emang biaya sendiri itu ada juga kemarin dari LLDikti 2 itu sebenarnya udah dokter sih, cuman kan ngambil S2. Sekarang ngambil S2 bidang hukum, besok ngambil S2 bidang manajemen. Gitu. Kalau izin belajar dipersilahkan, kalau untuk tugas belajar harus bertahap. Satu kali dilaksanakan, dijalanin ya, harus ikatan dinas dulu, baru nanti selesai ikatan dinas, baru ambil tugas belajar lagi gitu. Jadi harus satu kali, Pak, nggak bisa sekaligus langsung 3 kali ngambil ini gitu, ngambil 3 S3 gitu ya, atau 2 kali S3. Gitu Bu ya. Ya baik, terima kasih jawabannya Ibu. Pak Afianto, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih Ibu yang untuk jawabannya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Saya ini hanya boleh ya Bu ya. Kalau misalnya nih kayak dulu pernah ada ceritanya dapat apa sih kayak award gitu, dapat beasiswa, tapi setelah selesai dia memutuskan untuk tinggal, jadi nggak balik gitu. Untuk pengembaliannya itu akan seperti apa ya Bu skemanya? Pengembalian? Iya, karena dia memutuskan untuk tinggal, misalnya dia dapat beasiswa ke Australia misalnya gitu. Terus akhirnya setelah selesai masa studi dia memilih untuk tinggal dan tidak kembali lagi, jadi kayaknya sih jadi lepas gitu. Itu konsekuensi hukumnya seperti apa? Untuk pengembalian pembiayaan ya Bu ya? Tidak jelas ya, tadi pembiayaan ya, ya? untuk pengembalian pembiayaan apakah mesti, soalnya kan kayaknya sih juga dilepas nih karena dia tinggal ceritanya di negara di mana dia belajar. Itu emang pembiayaan itu kan sudah ke ranahnya di itu ya, keuangan ya, di Biro Keuangan itu nanti Bu. Emang ada di situ di Biro Keuangan itu ada pos-pos ya yang untuk pengembalian pelajar yang tidak ini ya menyelesaikan gitu, yang ada kelalaian segala macam, itu ada posnya itu di Biro Keuangan. Ada di situ. Jadi harus koordinasi dengan Biro Keuangan. Nanti kan yang bersangkutan kalau udah ada BAP segala macam ya harus kembali tetap gitu. Cuman nanti masalah keuangannya nanti koordinasi dengan Biro Keuangan. Nanti ada sana untuk pos ke kas negara itu ada. Jadi bukan Biro SDM yang menangani untuk pengembalian atau denda pegawai tugas belajar itu. Jadi yang mengelola di Biro Keuangan. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin ada Bapak Ibu yang ikut di Zoom yang ingin tanya. Oke, mudah-mudahan